Oke, nah barulah kita mengacu kepada subtopik yang berikutnya, yakni dualisme partikel gelombang atau dualisme gelombang partikel. Nah, di mana dualisme partikel gelombang atau dualisme gelombang partikel ini adalah suatu paham yang menganggap ya bahwa cahaya memiliki dua sifat. Sifatnya apa aja? Dia bisa kita pandang sebagai partikel, kemudian dia pun dapat kita pandang sebagai gelombang. Nah, cahaya sebagai partikel itu nanti bisa kita lihat melalui dua peristiwa penting. Peristiwa apa namanya? Efek fotolistrik dan efek Compton. Ya, sedangkan cahaya sebagai gelombang itu dapat kita lihat melalui peristiwa hipotesis de Broglie. Nah, ini dia yang menjelaskan ya bagaimana keadaan si cahaya tadi. Ternyata cahaya itu bisa kita pandang melalui dua keadaan. Jadi ada dua namanya, tergantung sifat atau kondisi yang mau kita tinjau. Nah, ini yang mau kita bahas selanjutnya di mekanika kuantum ini ya. Nah, yang pertama kita pandang dulu bagaimana sih fungsi cahaya apabila dia kita tinjau sebagai partikel melalui peristiwa efek fotolistrik. Nah, ini yang paling enak kakak jelasin kemarin ya nggak sih? Iya. Masih ingat peristiwa efek fotolistrik? Ingat-ingat dikit. Nah, dari bahasanya efek fotolistrik, efek itu akibat. Foto disinari atau dikasih cahaya ya, listrik ya berarti listrik. Berarti secara gamblang atau secara singkat bisa kita katakan bahwa ketika dia diberikan cahaya ya, akibat diberikan cahaya atau difoto, maka nanti di situ akan timbullah listrik. Itulah secara singkat yang dimaksud sebagai efek fotolistrik. Nah, sebenarnya bagaimana sih Kak efek fotolistrik itu? Efek fotolistrik itu ya secara harfiahnya, ya secara teoritisnya dikatakan sebagai suatu peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan logam akibat disinari. Nah, ini dia pengertian dari efek fotolistrik. Peristiwa terlepasnya elektron ya dari permukaan logam. Karena apa? Karena disinari. Gimana sih Kak jelasnya peristiwa efek fotolistrik ini? Berarti ada sebuah logam di mana di dalam logamnya terdapat elektron-elektron. Ini elektron. Nah, kenapa sih bisa ada elektron pada sebuah logam? Pasti karena ada yang mengikatnya. Nah, nama energi yang mengikat elektron dalam sebuah logam itu kita sebut sebagai energi ikat. Ya, energi yang mengikat elektron pada sebuah logam itu kita sebut sebagai energi ikat atau energi ambang. Atau energi ambang ini juga dikatakan sebagai fungsi kerja logam. Jadi namanya ada banyak. Ya, sekali lagi, apa itu energi ambang, energi ikat atau fungsi kerja logam? Oh, ini yang banyak itu ya rumusnya ya? Lumayan banyak kan ini? Nggak banyak sih, lumayan. Banyak, sedikit sih. Hmm. Ya. Apa itu energi ambang atau fungsi kerja logam atau energi ikat? Energi yang mengikat elektron dalam sebuah logam. Nah, ya terikat lah ya. Anggaplah si elektron ini sebagai tawanan.
Jadi yang menyekapnya itu, yang menyandranya itu namanya energi ambang. Di mana energi ambang ini kita kasihlah simbolnya sebesar E0. Bisa ya? Nah, kemudian supaya si elektron-elektron ini bisa bebas, kan terlepasnya ya, maka kita berikanlah dia sinar. Kita sinari dia. Kita kasih sinar. Set. Nah, sinar yang kita kasih ini dalam rupa foton. Ya, datanglah foton. Foton itu cahaya, ya. Partikel-partikel cahaya. Namanya kita pandang sebagai partikel, kan? Nah, datanglah si cahaya dalam rupa foton atau dalam bentuk foton. Dengan energi, tadi menurut si Planck, ya, si Planck ini disebut juga sebagai bapak kuantum ya, Dek, ya. Bapak mekanika kuantum itu si Planck. Nah, datanglah foton ini dengan energi tadi sebesar H kali F, kalau dia cuma satu foton, kalau dia 2, N kali H kali F. Atau E-nya ini boleh kita katakan sebesar apa tadi? H kali C per lambda. Ya, disinarilah dia, ditembakilah permukaan logamnya ini. Nah, logikanya, kalau misalnya, anggap gitu langsung ya, ada yang mau disekap, ada yang disekap nih, kayak orang lah disekap, terus datang misalnya kamu mau membebaskan orang itu. Berarti kalau misalnya kita mau membebaskan suatu tawanan, maka logikanya kita harus bertenaga atau kita harus lebih kuat dari yang menyandra. Benar dong? Kalau kita mau membebaskan seseorang dari sebuah tawanan, ya dari penjahat lah kita katakan, maka ketika kita mau membebaskan orang tadi, maka kita ini harus memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang menyandra. Untuk melepasnya ya, untuk melepas elektronnya ya. Untuk melepasnya kan. Nah, seperti itu juga peristiwa dari efek fotolistrik ini. Maka kalau si elektron ini mau kita lepaskan, kita harus membawa energi yang lebih besar daripada energi yang mengikat. Iya, biar lepas. Biar lepas. Kenapa sih, Kak? Biar lepas. Tujuan supaya dilepaskannya elektron supaya di situ timbullah listrik. Karena kalau kita berbicara mengenai peristiwa timbulnya listrik, ya sedikit Kakak singgung lah mengenai peristiwa timbulnya listrik. Kenapa sih bisa ada arus listrik? Arus listrik itu kenapa muncul? Karena adanya loncatan elektron dari muatan negatif ke dari kutub negatif ke kutub positif. Harus loncat elektronnya kan? Berarti harus berpindah elektron, harus bergerak elektronnya, barulah di situ timbullah arus listrik. Kan gitu kan, kan? Iya. Nah, demikian juga halnya di sini. Harus loncat elektron ini, berarti harus terbebas elektron ini. Setelah dia terbebas, barulah nanti di situ elektronnya bisa keluar. Keluarnya pakai energi nggak? Ya pakai juga, namanya kita bergerak, kita butuh energi kan? Energi yang membawa elektronnya itu keluar dari logamnya itu disebut sebagai energi kinetik. Atau kita sebut sebagai EK. Nah, maka kalau kita bicara mengenai efek fotolistrik, ada syarat mutlak yang wajib kita penuhi dulu. Apa syarat mutlaknya itu? Syarat mutlak supaya terjadi efek fotolistrik, maka kamu harus memberikan energi penyinaran yang lebih besar daripada energi yang mengikat. Ya, ini harus terjadi, ini harus kamu perbuat. Ya, barulah timbul di situ efek fotolistrik. Kak, bagaimana kalau misalnya kita datang dengan membawa energi yang lebih kecil daripada energi yang mengikat? Ya, kita lebih lemah daripada yang menawan. Apa yang terjadi? Ya, otomatis nggak bakalan terjadi dong efek fotolistrik. Ya kan? Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau kita datang dengan energi yang sama dengan energi yang mengikat? Bisa nggak kita lepaskan elektronnya? Bisa. 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 Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kurang energinya. Nah, tadi Kak bilang,
Kalau Harus kita kan? membawa energi yang sama dengan energi yang mengikat, apakah kita bisa membebaskan elektronnya? Ingat ya, elektron itu sebagai tawanan-tawanan yang sedang diikat nih. Ya. Nah, kalau kita datang dengan kekuatan yang sama dengan kekuatan yang menahan, yang menawan penjahatnya, ya energi kita kan habis untuk melawan penjahatnya saja kan? Seimbang nih. E sama E0-nya sama nih. Berantemlah kita nih. Sama energi kita dengan yang mengikat, sama energi kita dengan yang menawan. Nah, habis kita tewas, yang menahan pun tewas. Terus gimana? Elektronnya terbebas nggak? Ya belum. Belum ada orang yang membuka ikatan-ikatannya. Iya kan? Hanya sekedar, ya sudah. Yang menawan itu nggak ada lagi. Yang menahan itu nggak ada lagi. Tapi ikatan-ikatannya masih ada kan? Dia nggak mampu keluar kan dari tempat penyanderaan itu. Benar nggak, Dik? Benar. Makanya nggak ya ngerti kak. Ya ingat lah ya, ingat. Kalau kakak, kalau kamu masih ingat, kakak pernah buat analogi kalau misalnya kita membeli mobil, punya uang 100 juta, harga mobilnya 100 juta, ya. Kalau misalnya kita punya uang 100 juta, harga mobil 100 juta, bisa nggak kita beli mobil itu? Bisa. Bisa nggak kita bawa pulang? Nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada lagi sisa uang kita untuk membeli bensin. Benar, ngerti kak. Iya Jadi kan? harus melebihi. Bisa nggak kita bawa pulang kalau nggak ada bensinnya? Ya nggak ada. Ya, jadi kita harus punya energi sisa, di mana energi sisanya itu kita bawa lah sebagai pembawa elektronnya atau pelepas elektron dari ikatan logam dan membawa dia keluar. Setelah dia bawa keluar, berarti akibatnya di situ kan elektronnya loncat nih keluar ya. Barulah di situ timbul listrik. Itulah peristiwa efek fotolistrik. Ya, jadi kalau energi yang kita berikan sama dengan energi yang mengikat, ya sama aja. Itu tidak akan terjadi efek fotolistrik juga. Bisa deh. Bisa Pak. Nah, berarti dengan kata lain, energi yang kita berikan itu digunakan untuk apa aja sih? Untuk melepas sama untuk biar elektronnya berjalan kan? Yes. Jadi energi yang kita bawa tadi yang pertama untuk memutuskan ikatan-ikatannya, melawan penjahatnya, terus membawa keluar si elektronnya. Nah, inilah dia rumus energi pada efek fotolistrik. Bisa sampai di sini, Dek? Paham? Paham ya? Oke. Nah, boleh kita hapus? Boleh Kak, silakan Kak. Oke. Ini kayaknya lemes banget suaranya. Enggak Kak.